tinggi ya. Milih nggak sini? Aduh, milih deh. Nah, ya oke. Halo shalom semuanya, shalom anak-anak kelas 9 SMP dan Bibel Sinar. Dan buat kalian yang saat ini sedang menyimak video ini, ya sebelum kalian melanjutkan materi pembelajaran agama Kristen kali ini, ya yang belum mandi silakan mandi dulu, yang belum sarapan atau yang belum makan silakan kalian makan atau sarapan dan minum dulu. Pokoknya kalian harus siap dan harus dalam keadaan rapi dan juga dalam keadaan bisa dan dapat menyimak materi dengan baik gitu. Karena misalkan kalau kalian nyimak video ini entah itu sambil nonton Netflix atau nonton drakor, atau kalian nyimak video ini sambil nyuci piring atau bahkan ada yang sambil nyapu ngepel, ya lebih baik kalian menyimak video ini dalam keadaan duduk, jangan dalam keadaan tenang menyimak video ini. Oke, sebelum melanjutkan video ini kita akan menyanyikan sebuah lagu, lalu kita berdoa. Besok kita mulai pembelajaran, melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yaitu sampai di bagian halaman 3, yaitu tentang gereja, membahas gereja, gedung atau orangnya. Oke, kalian siapkan diri kalian. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan tahta surga, dikuduskanlah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang kami sebenarnya kami tinggikan, terima kasih atas segala kasih-Mu dan kemurahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sebentar lagi kami mau memulai pembelajaran agama Kristen, kiranya Kau sertai kami dan Kau tuntun kami dalam ke jalan kebenaran-Mu. Dan Tuhan Yesus berikan kami hikmat, kepintaran dan juga kecerdasan Tuhan, dan Engkau berkati setiap anak-anak murid yang mendengarkan video ini, dan biar anak mereka dapat mengerti dan memahaminya dengan baik. Dan juga dari Engkau rapi pikiran, bibir, telinga, hati, mulut hamba-Mu yang kami menyampaikan setiap materi, sehingga apa yang disampaikan semuanya berkenan di hati-Mu Tuhan Yesus, dan dapat diterima dengan baik. Dan ampuni atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin. Oke, silakan kalian buka buku kalian di halaman 3. Sebelumnya kan kalian sudah membahas, kita sudah membahas gereja, gedung, atau orang yang gitu. Apalagi jika kita melihat di masa pandemi ini, yang sekarang saat ini banyak sekali gereja yang melakukan online gitu. Jadi kan ada beberapa pertanyaan mungkin bagi beberapa orang di setiap benak hati mereka gini, apakah sah gereja, maksudnya ibadah secara online, apakah sah ibadah tidak di gereja gitu. Nah, inilah kalian, materi ini pun sangat amat relate sekali dengan keadaan sekarang seperti itu. Jadi kalian bisa belajar bahwa sebenarnya pada sejatinya adalah gereja bukan hanyalah soal gedung atau tempatnya gitu. Gereja adalah diri kita sendiri, bait suci, bait kudus kita sendiri seperti itu. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita tempat atau dimanapun kita beribadah gitu. Jadi tidak hanya soal kita ibadah, yang namanya ibadah harus di gereja, enggak gitu. Ibadah di rumah pun bisa, karena yang sejatinya gereja itu adalah diri kitanya itu. Nah, yang dimaksud dalam ibadah itu adanya sebuah persekutuan gitu. Maksudnya ada beberapa orang, tapi kan di dalam ibadah itu adanya sebuah persekutuan antara orang-orang Kristen, orang-orang percaya dalam satu tempat, yaitu gereja gitu. Nah, itu benar. Jadi gereja yang gedungnya itu adalah tempatnya saja bagi antar persekutuan anak-anak Tuhan dari antar berbagai gereja, diri kita dipertemukan, dipersatukan dalam sebuah tempat, dan kita melakukan persekutuan. Nah, itu benar. Tetapi kan kita nggak bisa melakukan di masa pandemi bahwa harus ibadah di tempatnya gereja seharusnya gitu, karena kan kita pun harus mengikuti dan mentaati protokol kesehatan, dan juga harus menaati peraturan pemerintah bahwa harusnya ada dibatasi dan tidak boleh ada kegiatan di rumah ibadah untuk meminimalisir, mengurangi penyebaran COVID gitu. Nah, tetapi di dalam sebuah rumah, itu kan ada sebuah persekutuan juga. Jadi adanya orang tua dan anak-anak, pokoknya semua kembali lagi ke dalam keluarga gitu. Jadi sebuah persekutuan itu kembali lagi di dalam sebuah keluarga. Nah, inilah bisa disebut gereja ibadah tuh bisa gitu, karena adanya sebuah persekutuan antara orang-orang percaya di dalam satu rumah itu, bisa ibadah di situ. Ya, jadi nggak harus melulu di gereja. Tetapi jangan sampai ini menjadi alasan setelah pandemi kelar, kita bisa kok online, waktu itu kita gereja bisa di rumah, ya udah kita nggak usah ke gereja, kita di rumah aja. Nah, itu salah. Karena kenapa? Karena situasinya saat itu sudah tidak harus, sudah diperbolehkan untuk beribadah persekutuan yang lebih lagi di dalam sebuah tempat gereja gitu. Ini mungkin pemahamannya agak sulit gitu, tetapi saya hanya menyampaikan sedikit saja gitu, jadi supaya kalian bisa mengerti, tapi kayaknya agak sulit gitu. Jadi kalau di masa pandemi nanti kelar, nah, terus gereja sudah mulai dibuka kembali normal, nah kalian harus berkumpul di dalam persekutuan itu yang sudah dianjurkan.
yang sudah benar-benar yang lebih bagus dan lebih baik gitu. Kenapa lebih bagus dan lebih baik? Karena antara adanya persekutuan dari berbagai banyak orang di dalam dipersatukan, maka di situ ada namanya penguatan iman, penguatan rohani lebih lagi di dalam tempat persekutuan di gereja itu gitu. Jadi lebih bagusnya, lebih baiknya datang ke gereja setelah pandemi gitu. Tetapi kalau di masa sekarang masih pandemi, gereja online dia sudah tidak apa-apa di dalam rumah, makanya toh itu pun persekutuan juga, dan itu pun bisa saling menguatkan seperti itu, karena harus mengikuti pemerintah dan juga harus menjaga supaya tidak bertambahnya penularan. Seperti itu. Ini agak panjang di pembahasannya gitu. Nah, itulah konsep gereja, gedung atau orangnya pada sejatinya dikembalikan ke kita. Itu berawal dari adanya sebuah peristiwa, yaitu Petrus berkhotbah, terus habis itu banyak orang yang bertobat, terus dibaptis, terus lalu mereka membentuk suatu persekutuan pertama antara orang-orang percaya, itulah gereja pertama gitu. Jadi bukan karena gedungnya gitu, tapi karena adanya persekutuan perkumpulan itu. Nah, di rumah pun ada. Tetapi misal kalau kita gereja sendiri kan kita kan online ya, kan ada yang bapak mamanya sibuk mungkin, terus habis itu dianya ibadah online sendiri gitu. Apakah itu bisa? Karena kembali lagi ke diri kita. Gereja itu kembalikan ke orangnya gitu. Jadi kita bisa beribadah pun di mana saja dan kapanpun itu, karena situasi pun inilah kasih karunia, inilah anugerah Tuhan Yesus di masa sekarang ini, setelah masa penyaliban, lalu Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus di situ, lalu diperbaruinya sebuah perjanjian dari perjanjian lama menuju ke perjanjian baru gitu. Jadi kembali lagi bahwa setiap gereja itu adalah diri kita masing-masing, dan setiap persekutuan itu adalah diri kita masing-masing, seperti itu. Jadi Tuhan Yesus lebih mengutamakan secara keintiman pribadi, lepas pribadi kepada Sang Pencipta, seperti itu. Nah, itu ada kaitannya dengan di pembahasan kita kali ini. Makna gereja pembahasan ini adalah nih, kalau kalian sudah membacanya, ada dari bahasa Portugis yaitu igreja, lalu ada kata ini iglesia ini berhimpitan dengan bahasa Spanyol yaitu iglesia gitu. Lalu kalau dari bahasa Yunani-nya itu eklesia. Nah, eklesia ini berasal dari kata ek dan klesia gitu. Kalau ek itu kan berarti keluar, kalau klesia itu memanggil. Jadi artinya adalah bahwa anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, dari sanak keluarganya, dari kaum kerabatnya, untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas yang baru gitu. Jadi gini, di dalam sebuah persekutuan itu tidak lagi membawa embel-embel yang lain-lain gitu. Jadi kayak embel-embel pribadi itu dilepas gitu. Jadi contohnya kan kayak gini, contohnya kayak gini, misalkan saya seorang perwira tentara gitu. Jadi di saat engkau memasuki sebuah gereja, itu tidak dibawa tuh jabatan tuh nggak dibawa, jabatan pekerjaan atau jabatan keluarga pun, semua pun sama. Di dalam sebuah persekutuan sama-sama saling mengasihi, sehingga di dalam persekutuan itu tidak adanya sebuah sekat antar sekat gitu. Jadi tidak adanya batasan yang membuat canggung. Jadi kalau ada batasannya yang membuat canggung, nah di situ berarti belum ada yang namanya kasih. Nanti yang ada jatuhnya nggak enakan, dan juga harus ada tata krama, kayak aturan-aturan yang dibawa oleh orang tersebut. Contohnya kayak gini, misalkan si tentara itu kan kalau asal mau mau memberikan kata persembahan itu, terus contohnya masa kalau ke perwira itu harus hormat gitu, enggak gitu kan, semua sama di hadapan Tuhan tuh, semua sama gitu. Jadi dipanggil keluar itu maksudnya adalah engkau keluar dari zona pribadi, entah itu zona di pekerjaan, di keluarga, entah itu zona di lingkungan, engkau masuk dalam sebuah persekutuan sesama orang-orang percaya, sesama umat Allah. Di situ tidak membawa embel-embel apapun, sama semua seperti itu, saling mengasihi, saling berbagi roti, saling berbagi makanan. Bahkan di dalam jemaat mulai itu menjual hartanya untuk kemudian dibagikan hasilnya. Luar biasa sekali seperti itu. Nah,
dari dipanggil keluar dari zona kita ini. Nah, makna gereja dipanggil keluar ini adalah bahwa kita sebuah persekutuan ini dipanggil juga untuk keluar, untuk menjangkau yang belum terjangkau gitu. Jadi dipanggil keluar dari yang sudah disatukan, kita dipanggil lagi keluar untuk bagaimana kita memberitakan Injil melalui apa? Melalui perkataan dan perbuatan kita gitu. Jadi minimal paling simpel adalah melalui perkataan dan perbuatan kita, supaya kita menunjukkan bahwa inilah anak-anak Allah, inilah orang-orang yang mempunyai kasih, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Jadi orang lain bisa bertobat karena melalui melihat tindakan kita dan karena perlakuan kasih kita seperti itu. Jadi itu paling simpelnya gitu. Tapi kalau yang sudah maksudnya sudah profesinya penginjilan gitu ya, itu melalui firman Tuhan, datang lalu membawakan firman Tuhan, bagian bawa sharing gitu. Sharingnya unik-unik gitu. Kali saya pernah dengar suatu cerita dari hamba Tuhan bahwa dia datang ke sebuah perkampungan, awalnya berbaur, lalu itu dengan lama tambah, terus akhirnya dia lama-lama dalam pembicaraan mulai ada pembicaraan topik ke firman Tuhan gini, kayak contohnya kamu sudah mengenal ini belum gitu. Nah, coba deh kamu kenal ini gitu-gitu. Jadi bukan karena coba deh, tapi karena gini, kamu udah kenal Yesus belum gitu. Yesus siapa Yesus gitu? Yesus orang Kristen gitu. Iya gitu. Iya, saya cuma bukan cuma sih, maksudnya saya ingin memberitahu bahwa Yesus itu adalah gini-gini, sang juru selamat gitu. Misalkan pokoknya dari topik pembicaraan apapun itu nanti merembet ke arah firman Tuhan itu. Nah, di bagian dari umat Allah yang baru, nah ini yang ada kaitannya perjanjian yang diperbarui seperti itu. Nah, ini hubungan gereja dengan umat Israel. Ini saya akan jelaskan secara intinya adalah gini, bahwa nih Nabi Yeremia menyebutkan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, yaitu umat Allah. Perjanjian ini tidak dibuat dalam loh batu, melainkan yang dituliskan di hati mereka. Artinya perjanjian Allah yang lama akan diperbarui dengan sebuah perjanjian yang baru. Nah, ini maksudnya adalah bahwa gini, pada saat perjanjian lama Tuhan melihat sebuah bangsa Israel ini tuh kan sudah dikasih aturan sama Tuhan, tertulis lagi, sudah nyata gitu. Tapi apa yang sudah tertulis dan sudah nyata itu bahkan bangsa Israel suka ingkar, suka melanggar gitu, dan bahkan mempergunakan peraturan ini untuk menghakimi orang lain. Jadi banyak sekali kekacauan di situ, bahwa sudah dibuat tapi banyak yang langgar. Oke lah, makanya di perjanjian baru Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memperbarui janji-janjinya atau aturan yang itu, supaya inilah ada hubungan yang makin erat dari kita kepada Tuhan gitu. Jadi kedatangan Tuhan Yesus memperbarui semuanya. Jadi yang namanya hukum Taurat itu semua sudah tidak tertulis tapi ada di hati kita. Itulah yang dinamakan kasih gitu. Ya, jadi itu sebabnya gereja dibentuk Allah sebagai umat Allah yang baru. Inilah umat Allah yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih gitu. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini itu menerapkan hukum kasih. Tuhan Yesus datang ke dunia melayani, mengasihi gitu. Bahkan kan kalau di hukum Taurat kan terlalu ekstrim, hari Sabat nggak boleh ngapa-ngapain gini-gini. Tapi nyata Tuhan memperbarui itu, tidak menyalahkan tetapi memperbarui bahwa semuanya aturan-aturan yang kaku itu lebih fleksibel sekarang karena dilandaskan oleh dasar kasih, mengasihi gitu. Jadi apa yang kau lakukan atas dasar kasih itulah kebenaran gitu. Keren sekali gitu. Bahkan di halaman selanjutnya pun di halaman 5 dulu hukum Taurat dipergunakan untuk menghakimi kayak gitu. Kamu gini-gini ya, ada contohnya. Kamu kok kagak ke gereja sih, dosa kamu kayak gitu. Tapi kita nggak tahu nih, kita nggak ngelihat bahwa kenapa alasan dia nggak ke gereja gitu. Bahwa kita harus mengasihi dulu dia. Jadi jangan langsung tegur kayak Taurat kan keras. Kamu nggak gereja, dosa kamu gitu. Tetapi kalian harus
datang ke dia dengan penuh kasih, kamu kok nggak datang meja kenapa gitu, jadi tidak langsung tiba-tiba menjudge, menghakimi gitu. Makanya inilah kita hidup di zaman pada kasih karunia, zaman anugerah, yaitu dengan hukum-hukum kasih yang tertanam dalam hati kita. Apapun yang kita perbuat dilandaskan oleh kasih dan ada di hati kita. Jadi sebuah nilai baik dan buruk ada di sini. Jadi sebuah tindakan kita itu Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang mengingatkan. Kalau kita berbuat benar, maka Ibu suka dari hati. Kalau kita berbuat salah, maka di hati kita ada yang mengingatkan, ada kayak timbul rasa, kok kayak enak nih, kayak gini, kok nggak enak, kenapa harus kepikiran kayak gini. Nah, itulah makna dari pembahasan kita kali ini, bahwa yang pertama, kita harus keluar dari zona kita, masuk dalam persekutuan, tidak memandang apapun, sama-sama saling mengasihi. Yang kedua adalah makna dari umat Allah yang baru adalah kita di zaman sekarang ini diperbarui oleh kasihnya. Tidak ada lagi hukum Taurat tertulis, tapi hukum Taurat di hati kita, bahwa yaitu kita harus mengasihi, dan hukum yang terutama adalah kasih. Ingat, kalian harus mengasihi, kalian harus berbuat baik, mengasihi, bantu orang tua kalian, jangan cuek. Kalian harus rajin di rumah, dan bantu saudara kalian, kakak atau adik kalian, jangan sampai kalian nakal dan jahat. Oke, cukup sekian pembahasan dari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu dan kemurahan bagi setiap kami. Tuhan, kami telah selesai belajar, kiranya Engkau dapat menuntun kami, sehingga kami dapat belajar saling mengasihi dan dapat belajar berbuat kasih. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Engkau berkati sekolah Danbi, kepala sekolah serta guru-gurunya, dan Engkau berkati murid-murid Danbi dan juga kedua orang tua dan saudara-saudara dari murid-murid Danbi. Tuhan Yesus, kami telah belajar, ampunilah atas kesalahan kami dan dosa-dosa kami. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.